Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-hentiku mendengarkan musik yang tren di saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Oh, radioku Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Jam 5 pagi sampai jam 1 malam, Radio Top FM selalu melesat dengan tajam. Kau jangan sampai ketinggalan, di sini kau akan bersenang-senang. Mari kita mendengarkan bersama alunan musik Radio Top FM kita, penuh imaji dan program terkini, menjadi suatu kebanggaan kita semua. Suaramu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meluncur Bang Lensyah Radio Top FM Jalan Raya Bakuyan nomor 12 Bakuyangan. Dan kembali lagi malam hari ini di acara yang spesial tentunya seperti tiap hari Selasa. Ya, kita lagi ada di Selasa Berkelana. Wow, kita masih ketemu lagi nih Ki, sama aku Sabet dan juga sama Rizky tentunya. Iya tentunya. Dan untuk malam hari ini juga ada sesuatu yang berbeda ya. Benar, karena kita setiap minggunya kan harus ada yang beda kan. Jadi seperti biasa, Selasa Berkelana adalah program radio podcast dari Top FM 95.1 Bumi Ayu dalam upaya bicara dan juga bertanya ya. Jadi bersama siapa aja yang mau berbagi cerita, mau hebat, sederhana, biasa aja gitu ya. Intinya temanya selalu berbeda tiap minggunya gitu Ki. Oke, kemarin kita udah di episode pertama temanya adalah kupu-kupu perempuan. Betul, Iya. kupu-kupu perempuan masih inget ya. Dan tema untuk hari ini nih Iya. kita ada. Ekonomi kreatif. Waduh, iya kalau ngomongin ekonomi kayaknya luas banget nggak sih? Bener, dan kita sekarang mau bicara tentang ekonomi kreatif. Ini perspektif anak muda gitu Ki. Jadi mungkin sekarang banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan gitu kan. Tapi tanpa kita sadari bahwa ketika ada sesuatu yang hilang, maka akan regenerasi, akan ada sesuatu yang baru gitu. Jadi ketika ada pekerjaan yang hilang, pasti ada pekerjaan yang baru yang bermunculan kayak gitu. Sekarang udah mulai banyak yang bikin podcast, YouTuber, bikin ini itu ya kan, tanpa kita sadari gitu Ki. Oke, ya benar banget. Dan seperti yang Topenia saksikan di live kita, sekarang kita udah kedatangan dua tamu spesial. Ada Bener siapa banget. aja nih? Yang pertama ada siapa dong? Kenalin diri kalian sendiri. Kalian sendiri ya? Iya, kenalin sendiri. Sebenarnya sebelumnya kenalin, saya Zuri Kundra Aditya. Ini perkenalannya sebagai apa ya? Sebagai mahasiswa aja ya? Iya, silakan. Sebagai mahasiswa ya salah satu di universitas di Semarang. Kesibukannya? Kalau kesibukan saat ini udah mulai kuliah ya, Iya. mulai kuliah untuk semester, nggak usah sebutin semesternya lah ya, udah semester kasal ini udah mulai kuliah lagi. Dan kesibukan lain ya paling masih ngurusin organisasi, terus juga ada event-event gitu. Oke, selanjutnya. Oke, halo, namaku Fajar Prasetyo. Saya berasal dari Garut Timur. Ya. Saya seorang freelancer animasi dan ilustrator.
Oke, ilustrator ya di Keren belakang ya. di belakang meja. Oke, dan itu tadi ada tamu-tamu kita untuk malam hari ini yang kita bakal bahas mengulik tentang ekonomi kreatif dari segi pandang anak muda tentunya. Iya, anak muda zaman sekarang pasti karena di luar sana banyak yang masih bingung kan tentang kita mau ngapain sih, apa bisa kita produktif ketika kita di rumah aja gitu. Karena kita seperti yang kalian tahu kita pasti dibatasin gitu kan. Sekarang social distancing lah, terus PSBB gitu kan. Pasti jenuh banget kan. Iya, banyak orang yang akhirnya berpikiran mungkin kurang berpikiran pendek, jadinya dia tidak bisa memanfaatkan waktu itu. Benar. Jadi nanti dia kurang produktif gitu ya. Nah, malam ini kita mau berbicara bagaimana caranya kita bisa produktif di hari-hari kita yang mungkin udah mulai menyebalkan ya. Karena ini nggak kerasa udah mau tahun baru loh Ki. Haha, udah melewati setengah tahun ya kan? Iya, bener banget. Dan masih nothing. Oke, Aduh. sebelumnya buat teman-teman yang nanti mau nanya-nanya bisa langsung di mana Ki? Di jejaring kita di WhatsApp juga bisa langsung 0856 020 37951, dan yang ingin menyaksikan kita secara live juga bisa banget di Facebook kita Top FM Bumi Ayu. Di situ udah tertera ya kan, tinggal klik aja bisa menyaksikan kita secara live ya. Iya, bisa komentar juga ya Ki ya. Dan ini buat opening dulu mungkin ya dari masing-masing tamu kita atau teman berkelana kita ya. Kita Iya, menyebutnya bener sebagai banget. teman berkelana. Mungkin bisa sedikit menurut kalian bagaimana sih ekonomi kreatif begitu? Kreatif itu seperti apa gitu? Silakan. Dari siapa Zudi dulu? atau Fajar dulu mungkin? Ini Mas Fajar dulu aja. Mas Fajar, oke, silakan. Yang menurut pribadiku adalah ekonomi gagasan yang dari pemikiran manusia yang jadi faktor produksi menurut pribadiku. Oke, berarti bagaimana manusia itu mau produktif, mau bikin apapun yang nantinya bisa menjadi ekonomi, bisa diekonomikan gitu ya, Iya, punya betul harga sekali. jual gitu ya. Oke, kalau menurut Mas Zudi gimana? Ini nggak boleh sama gitu kan. Iya, nggak boleh sama dong. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya terlepas dari ekonominya, jadi kreatif kan, kreativitas dari ya manusia sendiri gitu kan. Jadi bagaimana dari kita itu dapat memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita gitu, dan pemikiran apapun yang kita dapatkan, dan itu kita bisa mungkin bisa dapat keuntungan dari situ. Oke, Disambungin ke ekonominya seperti itu. benar. Berarti memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita gitu ya Ki ya. Bener banget. Ketika cuman ekonomi doang tapi kurang kreatif juga hasilnya kurang maksimal. Bener. Kalau boleh tahu Rizky dari daerah mana? Rizky dari Gumelar. Gumelar. Kalau Gumelar itu potensinya apa Ki? Di sana itu lebih ke mungkin dari segi pertanian kali ya, karena memang masih banyak yang produksi gula Jawa dan lain-lain di sana masih lumayan banyak. Oh banyak. Oke, kayak mungkin singkong juga mungkin banyak ya karena ya datarannya lumayan subur juga gitu kan. Mungkin nanti dari singkong yang biasanya cuma singkong doang, terus nanti bisa dijadiin keripik gitu ya. Maksudnya Mas Zuhdi kan memanfaatkan begitu. Nah, kemudian ini kan masa-masa pandemi nih ya, udah berapa bulan ini. Untuk kegiatan dari Mas Zuhdi dan juga Mas Fajar itu ada kendala nggak atau ada perubahan apa sih yang paling signifikan gitu? Kalau dari saya sendiri ya, itu sudah tentu kan masih kuliah ya. Ya tentu saja ada pembelajaran jarak jauh gitu kan, yang biasanya itu kita ketemu di kelas gitu kan. Jadi sekarang harus memanfaatkan teknologi kan. Meskipun yang bisa saya lihat juga kita jadi bisa memanfaatkan teknologi yang sebenarnya dari dulu sudah ada, baru kita manfaatkan sekarang gitu kan. Jadi ya mungkin pengaruh lebih besarnya di situ, dan juga ya paling event-event organisasi yang awalnya offline terus kita ubah jadi online seperti itu. Oke. Di luring jadi daring gitu kan. Ya, sebelumnya kan aku sempat kepoin juga nih ya Ki ya, di sosmednya Mas Zuhdi gitu. Nah, Mas Zuhdi ternyata seorang aktivis Ki. Nah, dia ya cukup banyak lah ya uploadan di sosial medianya. Kalau boleh tahu aktivitasnya di kampus ada apa aja Mas Zuhdi? Kalau di kampus sih lebih ke ya tadi ya organisasi kemahasiswaan ya. Jadi di sana itu ada ikut organisasi kemahasiswaan di tingkatnya jurusan, tapi karena dan justru saya lihat kalau misalkan dari jurusan itu lebih banyak agendanya gitu kan. Iya. Nah itu ya banyak juga sih sebenarnya. Kalau misalkan mau dihitung sekarang juga sebenarnya harusnya itu ada kegiatan, hanya
karena pandemi jadi kita undur terus udah kita ubah jadi ke online gitu. Kayak Oke. ini kan harusnya ada pengenalan lingkungan kampus kan. Harusnya kan kita offline, kita di sana ketemu terus kemudian memperkenalkan ya kelas, terus kemudian ruangan-ruangan seperti itu dan kebiasaan kampus kayak gimana, tapi sekarang harus online. Oke, berarti walaupun kita kuliah sebagai mahasiswa, tapi ternyata di sana banyak ya peluang Banget. yang kita bisa ngasilin pundi-pundi rupiah gitu ya Oke. bahasanya ya. Oke, terus kalau Mas Fajar nih ada perubahan apa nih selama pandemi ini? Ya biasanya dari pendapatan ya, Mm-mm. karena biasanya ada job sampingan Iya. dari pihak studionya. Mm-mm. Ini udah ditiadain karena iklannya nggak muncul karena saya bikin animasi itu Mm-mm. untuk remaja ya. Nah selama pandemi ini jadi kan anak-anak kurang itu kayak uang jajan buat kuota itu udah mulai berkurang, jadinya nonton YouTube benar. terus. Pengaruh ya. Iya, animasi itu kan saya bikinnya untuk di YouTube ya. Oke. Nah, biasanya dapat berapa tontonan, sekarang jadi sedikit karena anak-anak udah nggak main YouTube. Mm-mm. Nah, itu mungkin kendalanya di situ. Iya, jadi ini benar-benar relate ya keadaannya Mas Zudi sebagai orang yang belajar daring pakai internet dan Mas Fajar yang meraup pundi-pundi melalui internet. Iya, karena memang untuk sekarang sendiri untuk penggunaan internet digunain untuk sekolah online ya kan? Iya, kita kan sekarang udah daring gitu. Jadi untuk mungkin kalau buka semacam YouTube dan lain-lain, jadi yang biasanya sehari berapa jam jadi berkurang karena memang kepadatan sekolah online pun itu lumayan padat ya kan? Benar dan kayaknya jadi lebih banyak tugas deh yang Banget. mungkin itu bisa lebih menguras kuota juga gitu ya. Iya, bener banget. Oke, terus buat Mas Zudi sendiri nih, kalau di lingkungan Mas Zudi dari mana tempat tinggalnya? Kebetulan saya di Talok. Di Talok ya. Oke. Kalau di Talok mungkin di desa sekitarnya Mas Zudi tinggal itu ada potensi apa aja Mas? Kalau potensi itu saya kurang tahu ya, karena saya juga jarang main gitu kan. Tapi saya pernah nih lihat di Instagram gitu ya. Iya. Salah satu warga di sana itu membuat jasa pyrografi. Apa itu pyrografi? Jadi kita itu kan biasanya kalau misalkan kayak masnya ini kan desain gitu ya, Iya. desain pakai komputer gitu kan. Nah itu desain wajah itu tapi menggunakan api. Jadi kayak apa sih namanya, dari kayu itu digores dengan bukan api ya. Kalau misalkan bisa dibilang laser gitu, tapi kan cuma besi dipanaskan gitu kan. Terus jadi itu, dan saya lihat itu bagus sih, keren. Itu medianya kayu atau apa? Medianya kayu, terus itu kayak apa ya, kayak solder gitu kan. Nah itu soldernya dibikin itu. Wow, iya kayaknya baru denger ya. Itu kan kita jadi baru Denger. tahu kan di Bumi Ayu ada kayak gitu. Namanya apa tadi? Pyrografi. Pyrografi. Mungkin dari kata fire. Pyro kan itu Oh, bener. artinya api gitu. Pyro itu api sebenarnya. Oke. Dan karena Selasa Berkelana ini ya, kita jadi tahu loh di Bumi Ayu ternyata ada hal sekeren itu. Iya yang kan? tadinya mungkin banyak banget ya orang yang nggak tahu, termasuk kita pun baru tahu. Kita baru ya tahu. kan? Jadi nanti kalau misalkan mungkin di kampus atau di sekolah lagi ada semacam graduation, biasanya kan ngasihnya buket atau apa ya, kita bisa ya pakai Bisa banget. pyrografi. namanya lumayan susah juga ya. Ya lumayan susah tapi keren sih. Aduh, iya apalagi itu kan mungkin bisa dibuat wajah orang dan lain-lainnya. Mm-mm. Bener. Nah itu buat orang terkasih juga bisa. Bener, sketsa orang terkasih. Kan? Waduh. Oke, langsung aja kita ke Mas Fajar nih. Kalau di tempatnya Mas Fajar sebelumnya di desa apa? Di desa Galuh Timur. Galuh Timur tadi ya, udah dijawab. Kalau Galuh Timur ada potensi apa nih Mas Fajar? Mungkin kayak kuliner dan Kuliner. wisata. Wisata. Kebetulan di Galuh Timur ada wisata purba. Oh iya, I see. Terus Terus kuliner seperti gula semut khas Galuh Timur. oh, Gitu. di Galuh Timur ada gula semut. Iya ada. Serius? Di desa Dukuh Makam Dawa. Dukuh Makam Dawa yang 7 meter itu kan? 7 meter kan ya? Iya. Iya, jadi tuh Ki, di Galuh Timur itu ada makam yang panjangnya itu benar-benar 7 meter. Dan itu makam siapa ya Mas ya? Lupa, kurang tahu. Iya, tapi itu memang kayak sesepuh gitu loh.
di Galuh Timur dan itu dilestariin di Galuh Timur ya kan. Dijadiin tempat Situs. bersejarah juga dong. Situs. Jadi akhirnya itu mendatangkan income juga buat masyarakat karena rumahnya mungkin bisa dijadiin penginapan dan sebagainya ya Mas ya untuk tamu-tamu yang hadir gitu. Terus untuk gula semutnya berarti sampai sekarang masih jalan Mas? Ya masih jalan. Wow. Kenapa tadi nggak bawa gitu ya? Ya besok kita undang lagi deh ya biar bawa ya. Oke. Berarti gula semut itu udah dikirim ke mana-mana atau untuk diproduksi untuk orang Galuh Timur sendiri Mas Fajar? Ya menurut saya sih saya tahunya untuk sekitar Galuh Timur dulu. Sekitar Galuh Timur. Oke. Waduh, iya harusnya nanti di Galuh Timur tentunya ada banyak anak muda kan, Bener, yang bisa bener. berselancar di internet, dibuat jadi online shop juga bisa. Bisa banget. Jadi nanti di packagingnya biar lebih menarik lagi ya. Terus kita bisa dipromosiin bahkan keluar kota. Karena kalau kalian tahu nih Sobat Berkelana, jadi tuh di Banjarnegara itu udah ada gula semut juga dan itu udah masuk ke tingkat ekspor ke luar negeri. Dan Waduh. ternyata di Brebes Selatan bisa dan ada gitu ya. Walaupun cuma gula semut gitu kan, tapi Dan- bisa ketika iya. kita bisa memanfaatkan. Jadi gula semut ini emang rasanya tuh kayak nggak terlalu manis gitu ya Mas ya. Ya manis. Iya. Tapi nggak banget gitu kan. Makanya lebih sering disukai orang-orang di luar negeri gitu Ki, buat ya breakfast gitu-gitu. Kalau kita kan sarapan paginya bubur petis. Mohon maaf ya. Kalau nggak nasi nggak enak malah. Oke, mungkin kita nanti bakal lanjut lagi Ki. Selain ini kita mau puter-puter lagu dulu mungkin. Oke. Buat Sobat Berkelana yang lagi dengerin kita. Iya, tentunya nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya. Masih banyak hal-hal yang bakal kita kulik lagi tentunya. Makanya tetap stay tune untuk kesempatan malam hari ini. Dan ingat ya, yang mau berinteraksi juga kita masih tungguin tentunya. Langsung aja yuk ikutan joinnya di SMS online ataupun WhatsApp 0856 02037951. Ya udah, kita untuk sebagai referencing juga ya kan, Betul. biar kita terhibur juga. Satu buah musik bagus dulu dari miliknya Afifah. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara menghibur kita semua dari yang muda sampai yang tua. Oke, teman masih bareng Rizky dan juga Sabe di Selasa Berkelana. Iya, jadi gimana nih? Ya kan tadi kita udah ada beberapa poin yang udah kita bahas tentang ekonomi kreatif, dan yang baru ikutan join, waduh, ya di sini kita udah ada kedatangan Bang Fajar sama Bang Zuhdi. iya itu ya. Rizky tuh paling susah mengingat nama orang, jadi kadang suka amnesia gitu lah ya. Dan ya untuk malam hari ini kita di Selasa Berkelana itu membahas tentang ekonomi kreatif ya. Jadi nih buat temennya nih yang ngerasa kayaknya hidupnya di masa pandemi itu biasa-biasa aja, kayaknya nggak ada pemasukan, terus Iya. boring juga, cuma jadi kaum rebahan. Waduh, bisa nih dengerin kita siaran, siapa tahu nanti dapat Ide pencerahan gitu ya. kan. Karena banyak banget yang ngerasa hidupnya tuh nggak berguna gitu ya di masa pandemi. Iya, jadi kaum rebahan gitu kan. Aduh. Yaudah, dan Rizky ingetin lagi untuk yang ingin menyaksikan live kita bisa langsung aja ya cek di FB kita Top FM Bumi Ayu, ataupun yang ingin interaksi bisa langsung di WhatsApp 0856 02037951. Yaudah, kita lanjut lagi ini bahas tentang apa, ayo. Tentang ekonomi kreatif dong. Nggak bakal lupa ya. Cuan siapa yang nggak inget. Ya ampun, ulang Oke, terus ya. kita perlu banget nih Ki, tahu yang namanya peluang gitu kan. Nggak semua orang sadar akan peluang. Nah mungkin dari Mas Zuhdi juga Mas Fajar nih, mungkin ada sedikit ya prakata lah terkait dengan peluang. Kira-kira bisa nggak sih kita berpeluang di masa-masa sulit seperti ini gitu kan? Silakan dari Mas Zuhdi atau Mas Fajar dulu. Oke, Mas Zuhdi silakan. Oke. Prakata ya, itu mungkin peluang buat pada saat pandemi ini sebenarnya banyak banget gitu ya. Mungkin justru karena pandemi ini saya justru pikir
ternyata kalau misalkan saya itu diem aja juga ada pikiran yang lain itu kan, yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kita mencari pundi-pundi uang gitu ya. Ya mungkin kayak seperti sekarang itu kan banyak sekali podcast gitu kan, podcast tentang mungkin di YouTube atau mungkin Facebook itu kan udah merajalela gitu kan. Itu ya kalau memang ada syarat-syarat tertentu untuk bisa menguangkan hal tersebut. Terus ada juga kayak misalkan kita itu sekarang lagi banyak banget anak-anak yang bermain Mobile Legend atau mungkin game-game online yang lain gitu kan. Nah itu justru saya lihat teman-teman saya itu bisa mendapatkan pundi-pundi uang dari situ tuh, saya juga bingung gimana kan. Terus saya tanya itu, ternyata yang mereka bikin namanya turnamen gitu kan. Nah dari turnamen itu mereka pendaftarannya berapa gitu kan, terus kemudian hadiahnya berapa, terus mereka juga bisa ngambil sponsor dari pihak-pihak lain gitu kan. Jadi mereka itu selain memberikan tempat bagi teman-teman yang suka main game online, tapi dia juga bisa dapat pundi-pundi uang dari situ. Mungkin dari keuntungan dari pendaftarannya kita ambil berapa sekian, nah itu kan sekian persen itu kan, itu juga bisa seperti itu. Dan e-sport sekarang kalau nggak salah udah masuk ke cabang olahraga juga kan? Cabang olahraga di SEA Games juga udah ada gitu kan, banyak banget. Jadi e-sport itu kan sekarang udah banyak banget ya, mulai dari ya game yang banyak banget sekarang itu kan Mobile Legend gitu ya, Mobile Legend, terus ada juga PUBG gitu kan, itu udah merajalela. Semua orang kayaknya kalau misalkan anak-anak muda itu kalau misalkan di HP-nya Android pasti ada game itu. Benar. Kalau Mas Fajar sendiri gimana Mas dengan peluang? Kalau berbicara peluang sih banyak juga. Mungkin kalau di masa pandemi ini saya bareng teman-teman saling kerjasama gitu. Seperti ya bikin website atau gambar bareng-bareng. Kebetulan juga banyak sih kayak dari penerbit minta dibikin ilustrasi untuk buku-bukunya seperti itu. Berarti yang tadinya itu kayak nggak terduga dan setelah pandemi ini malah bermunculan gitu ya. Oke. Dan ini nih mungkin banyak orang-orang yang belum bisa sebenarnya menemukan jati dirinya gitu ya. Kalau Mas Fajar dan juga Mas Zudi sendiri, bagaimana sih kalian pertama kali menemukan aku suka ini kayak gitu? Kalau saya dari kecil suka menggambar ya. Nah, kebetulan sering sama keluarga, kalau tiap hari Minggu itu gambar pakai krayon atau apa. Nah, kebetulan saya jadi suka. Jadi kalau gambar itu kayak seperti refleksi, kayak menenangkan gitulah menurut saya. Berarti emang dari dulu emang suka gambar ya, emang terbiasa untuk menggambar gitu. Dan kebetulan saya juga sering ikut dari SD ikut lomba gambar. Oke. Kalau Mas Zudi mungkin emang suka ngegame juga dari dulu gitu. Kalau bisa dibilang gamer juga iya gamer ya. Cuma ya memang bidang saya sekarang memang bukan di situ gitu ya. Dan saya memang kebetulan saya di jurusan kependidikan ya. Ya, memang dari dulu tuh saya ya ada rasa tersendiri kalau misalkan kita itu ngajarin orang dan orang itu jadi paham. Jadi kalau Mas Zudi ngajarin orang, Mas Zudi seneng gitu. Saya senang gitu kalau misalkan orang itu jadi punya wawasan lebih, atau mungkin aku punya ini nih, nah itu kan, nah kok kamu belum tahu, nanti saya ajarin gini. Nah kalau misalkan anak itu paham dan ternyata nyambung gitu ya, wah itu ada rasa senang sendiri gitu. Dan ya kebetulan saya juga sebenarnya kalau misalkan nggak pandemi ini, saya juga di sana ada ngelesin gitu ya, les bukan ya, karena sekarang sebenarnya mau beralih ke les online tapi belum saya mulai gitu kan, masih ide-ide gitu. Masih wacana gitu ya, barangkali abis ini terlaksana gitu. Amin. Ya. Dan mungkin buat yang tenaga pengejar juga yang sekarang mulai kayak jarang ada jadwal, bisa juga ya private online gitu kan, karena nggak semua orang bisa dan nggak semua orang tahu, dan banyak orang tua yang mungkin ngerasa ribet gitu, kayak kalau misalkan anaknya minta diajarin PR terutama fisika, matematika. Aduh iya, apalagi untuk pelajaran zaman sekarang sama zaman dulu pas zamannya orang tua udah beda banget. Beda banget. Dan ini jadi membuka mata kita loh, bahwa tadi yang Mas Yudi katakan itu kan juga kebiasaan dari kecil. Terus yang Mas Fajar katakan tadi juga itu kan kebiasaan dari kecil ya. Itu kalau menurut saya sih ini lebih kayak ternyata untuk menemukan skill, untuk menemukan gaya hidup kita itu nggak semata-mata kita nemu dapat, enggak.
tapi semuanya itu karena terbiasa. Setuju nggak Ki? Iya benar banget, dan juga butuh proses ya. Benar. Apalagi tadi untuk pembuatan animasi sendiri itu kan di sini juga masih tergolong susah ya kan. Susah Belum banget. banyak banget orang yang bisa. Itu juga bisa dijadiin peluang usaha. Benar. Kita bikin les private untuk animasi itu kemungkinan laku sih. Iya, kalau misalkan kayak via Zoom atau via Meet juga kayaknya bisa sih ya, bisa dicerna ya Ki ya. Karena untuk kayak misal yang suka gambar itu apalagi ya kan, pasti ketika tahu bahwa ada yang menggambar itu bukan cuma di kertas, tahu bisa di secara grafis iya itu juga nanti kayaknya banyak yang tertarik, itu juga bisa jadi salah satu peluang usaha nantinya. Dan untuk gaming sendiri, ya kayaknya sekarang berarti kalau kita bisa Iya. memanfaatkan gaming itu hobi. Bisa jadi Hobi, ya. income juga. Waduh, iya benar Iya. banget. Jadi kita menghasilkan uang dengan melakukan hobi. Iya, jadi nggak bakal kerasa capek, yang ada happy. Iya benar sih, karena hidup itu kalau misalkan kita nggak bisa menghasilkan uang, ya seenggaknya kita bisa membuat diri kita senang begitu ya. Dan Iya. ketika kita bisa melakukan hobi kita dan kita senang, wah itu yang paling menyenangkan. Nah, Iya. Ini keren banget loh, kayak Mas Fajar Zudi juga ya, kayak Mas Fajar mungkin berawal dari krayon, terus lama-lama menjadi ilustrator, gambar via apa namanya, di komputer gitu ya. Kalau Mas Fajar pakai aplikasi apa kalau misalkan gambar kayak gitu? Ya kadang pakai Photoshop, pakai Photoshop. Adobe Animate, paling 2 yang paling diandalkan. Nah, ini juga nih buat kalian ya sobat Bakelana atau Top Mania yang lagi di luar sana, mungkin ada yang suka gambar juga. Jadi ini juga informasi buat kalian kalau misalkan banyak sekali ya aplikasi pendukung yang bisa buat ngedukung karya kita ya, biar lebih fantastik gitu dan lebih bernilai jual tinggi gitu. Nah, kalau Mas Zudi sendiri mungkin dalam waktu dekat ini nih mau bikin acara game atau mau ikut game gitu Mas, lomba gitu. Oh, untuk acara game ya, insya Allah sih mau bikin sih. Mau bikin. Mau bikin untuk akhir September lah, insya Allah. Oke, kayaknya ini pro player banget ya. Enggak pro player juga sih, Dia cuma nggak mau ikut. jadi kan kalau misalkan jadi pro player itu kan kita harus latihan dan lain sebagainya kan. Kalau misalkan kita sebagai pembuat event kan kita tinggal duduk aja gitu kan. Iya, Dan duduk manis. menunggu orang-orang daftar gitu kan, tapi kita dapat duit gitu. Iya, bener-bener sih, lagi-lagi income. Di balik meja itu menyenangkan juga ternyata ya. Oke, terus mungkin mau cerita sedikit nih tentang mungkin dari teman-temannya Mas Fajar, namanya anak muda kan, pasti kan circle-nya itu banyak ya. Dari Mas Fajar maupun Mas Zudi, teman-teman di sekitarnya mungkin ada yang usaha apa gitu yang sekiranya ini nggak pernah loh terfikirkan, terus tiba-tiba teman aku datang dan mereka buka usaha sendiri gitu. Ada nggak sih? Kayak misalkan dulu kan kita sempat dikejutkan dengan yang namanya ojek online gitu ya. Itu sesuatu yang baru dan ternyata income-nya lumayan kayak gitu. Nah, untuk Mas Zudi, Mas Fajar di daerahnya atau di circle-nya Mas Fajar dan juga Mas Zudi, ada nggak sih hal-hal seperti itu? Kalau di Galuh Timur ada, kebetulan teman saya kemarin 17 Agustus membawa rezeki yang bikin hias gitu loh, hias untuk yang di jalan-jalan. Teman saya jual kayak lampu-lampu lampu itu ya kelap-kelip, lampu tumbler gitu ya. Itu jadi ladang rezeki, membawa berkah lah waktu bulan kemarin. Oke, Memanfaatkan situasi. Bener, Karena memang bener. waktu itu pas 17 biasanya harus meriah gitu kan. Ya itulah salah satu bentuk dari ekonomi kreatif juga. Iya, benar-benar bisa membaca peluang ya. Terus di sosial media juga kan biasanya digencar-gencarin gitu ya Ki ya. Terus kalau Mas Zudi ada nggak? Kalau saya lebih ke bidang pendidikannya gitu kan ya. Itu ada sih teman saya gitu kan. Lagi ya sebenarnya bisnis ini tuh udah dari dulu udah ada, tapi baru lihat lagi kan secara online itu translator kan ya bagi teman-teman yang mungkin fluent in English ya, mungkin bisa belajar bahasa Inggris yang udah baik gitu kan bisa, itu ternyata bisa dapat duit gitu ya, dari kita cuma mentranslatekan atau menerjemahkan gitu kan, mungkin artikel atau ya buku sebesar-besarnya ya buku gitu kan, itu ternyata bisa dapat duit itu kan, dan hal itu aku belum pernah terpikir atas base itu sih. Terus kemudian mungkin kakak saya sendiri gitu kan ya, itu ya kayak Mas Fajar juga, tapi mereka Mas itu bergeraknya di bidang desain yang
3 dimensi. Yaitu kayak Masku tuh bikin yang namanya ilustrator juga, ilustrasi wajah, dan itu dibikin 3D, terus kemudian dibikinkan figura dan lain sebagainya, ditempel-tempel, habis itu dijual. Waduh, iya. Oke, dan ini ada yang nanya nih Ki, bacain nggak? Oke, langsung aja monggo. Oke, ini dari Mbak Esi ya. Semangat buat Mbak Esi, ini dia lagi nge-shift nih di RSU Alam Medika. Waduh, iya. harus RSU semangat. bukan sih? Rumah sakit umum. Iya, Sakit umum. di Alam Medika. Iya benar. Semangat buat Mbak Esi dan buat tenaga medis yang lainnya ya yang lagi berjuang. Dari Mbak Esi nih, menurut kalian selaku anak muda, ekonomi kreatif apa nih yang perlu dikembangkan di daerah Bumiayu, khususnya di Brebes Selatan, biar nanti bisa meningkatkan nama Bumiayu, dikenal di luar Bumiayu dengan hal-hal positifnya, dan akhirnya juga bisa meningkatkan perekonomian di Bumiayu atau Brebes Selatan. Gimana menurut Fajar? Menurut Mas Yudi juga? Berat banget pertanyaannya ya. Iya benar. Mungkin namanya anak muda kan masih idealis gitu ya. Benar. Nah, mungkin kalau menurut saya tuh ya kita ngembangin yang potensi-potensi yang ada di Bumiayu, kayak misalkan ya kebanyakan tuh ke kuliner ya. Kuliner kayak di Bandung Daga itu ada mie apa ya, kalau lupa, mie kopiok atau apa gitu. Ini ada mie yang terkenal banget di Bumiayu dan aku lupa. Nah itu kan karena aku lupa gitu kan, berarti masih belum terekspos dengan baik gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan kuliner-kuliner di Bumiayu itu bisa dieksplor lagi dan kita juga diekspos ke mana-mana, itu sebenarnya kan kuliner Bumiayu kan enak-enak ya. Iya. Enak banget kan. Nah itu kayak misalkan kita lihat di Korea ya. Kalau misalkan saya juga suka Koreaan gitu kan. Nah kalau misalkan saya di Korea itu mereka tuh makan makanan tradisional justru. Gak ada tuh yang namanya burger terkenal di sana, itu enggak. Lebih terkenalnya jajangmyeon gitu kan, kayak tteokbokki gitu kan, sampai akhirnya terkenal di seluruh dunia gitu kan. Dan mungkin kalau misalkan di Indonesia dan di Bumiayu gitu ya, kalau misalkan makanan-makanan itu tuh diekspos dan dari warga Bumiayu dan Indonesia tentunya itu mau ekspos juga dan sering makan itu, nanti bisa juga sih. Bisa jadi ini peluang juga ya. Oke. Kayak misalkan mungkin kalau di Banjarnegara sana kan mie ongklok. Kalau sini kan mie konyol ya. Iya, mie konyol, yang betul, kuning-kuning iya. itu tuh gak sih? Oh iya. Iya, terus kupat petis juga. Kupat Petisnya petis. kita sama Semarang itu beda, men. Beda banget. Ya kan? Dan ternyata ya worth it kan gitu kan. Terus ini Mas Fajar mungkin? Ya mungkin sama seperti Mas Sudi, kuliner, dan mungkin seperti kayak wisata juga, kita harus bareng-bareng majuin wisata yang di sekitar kita. Dan ya mungkin cukup kalau saya mungkin seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih di Brebes Selatan ini ada apa aja sih pariwisatanya, mungkin biar sobat berkelana bisa tahu gitu. Brebes Selatan ya, bukan Iya, Bumiayu. Brebes Selatan. Sebenarnya banyak banget kan, kemarin juga ada yang baru di Sirampok kan, Green Hill gitu kan. Terus ada juga Waduk Penjalin kan sekarang udah tambah bagus lagi gitu kan. Iya, makin cantik ya. Yang sobat-sobat senja gitu kan. Oke. Sobat-sobat senja bisa Menikmati. di situ nggak ada senja. Kan enak banget. Terus kita juga punya pemandian air panas juga ya. Iya. Nah, sayangnya sih untuk pandemi ini belum dibuka. Belum dibuka. Oke. Tapi kayaknya untuk di daerah atas udah mulai buka deh. Yang kali gua gitu ya. Aha. Terus Salem juga itu keren banget sih. Bisa kayak Bandung, terus kayak di Bogor, rasanya tuh kayak di puncak tuh nggak sih? Iya, di Salem Rizky lihat beberapa postingan itu emang keren parah sih ya kan. Rizky pin ke situ tapi belum terlaksana. Iya, mungkin kita berdoa ya semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa berkelana lagi gitu ya. Dan ini dari Facebook juga udah ada yang nyapa, dari Siti Maisyaro. Kak Zudi katanya. Iya, sepertinya kenal gitu kan. Terus ini juga ada yang katanya lagi nyaksiin streaming juga di Top FM dari siapa nih namanya? Bentar, dari Futuhal Arifin. Buat kalian yang sekarang lagi di belakang meja kerjanya kayak Mas Sudi mungkin belajar daring gitu ya, dari Mas Fajar mungkin ilustrator yang nggak langsung ke lapangan gitu. Mungkin kan kalian pernah ngalamin yang namanya stuck gitu kan. Nah, gimana sih kalian ngatasin hal itu? Misalkan kalian lagi bosen, itu kalian ngapain sih biar moodnya kembali baik gitu?
Kalau saya refreshing mungkin. Refreshing. Misalnya? Baca buku. Refreshingnya baca buku. Wow, kayak siapa? Luar biasa ya. Beda kan sama kita kayaknya. Iya. Oke, selain baca buku mungkin ngapain lagi Mas? Udah kayaknya itu doang. Oke, kalau Mas Fajar juga nulis juga ya di website gitu? Oh, saya bagian dari ilustratornya. Ilustratornya. Iya, di website itu ada bagian-bagian yang nulis, ada yang admin websitenya, dan saya kebetulan ilustratornya dan didirikan oleh 4 orang. Oke, jadi ketika ada pandemi ini malah justru bukan menghilangkan pekerjaan tapi malah nambah ya. Iya. Nambah peluang, jadi nambah kerjaan, dan sekarang bikin website tentang portal berita. Iya, saling berbagi ilmu aja, kayak sharing-sharing fresh gitu. Oke, kalau Mas Zudi nih ngapain? Kalau saya sih masih sibuk dengan organisasi ya. Karena gini juga bentar lagi ada event bulan Oktober juga. Bakal ada event juga, dan kalau misalkan dibilang stuck pasti pernah, dibilang bosan pasti pernah banget ya. Apalagi kalau urusannya sama banyak orang gitu kan. Nah, kalau misalkan saya tuh lebih milih ke melarikan diri sih. Melarikan diri, berkelana. Nah, maksudnya dari sini melarikan diri itu ya stop untuk mengurusin hal itu selama 1 hari gitu. Nggak usah ada nggak dengerin itu sama sekali dan lain sebagainya. Kita fokus pada refresh apapun gitu ya. Yang pokoknya bikin hati seneng gitu kan. Nah, habis itu besoknya ingatlah, oh iya, aku masih ada ini, ya aku harus ngerjain ini gitu. Masih ada deadline. Masih ada deadline dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Terus juga sebenarnya penting banget kalau misalkan kita tuh punya temen yang bisa ngingetin. Oke, ini kayaknya pembahasannya mau kemana nih? Enggak, maksudnya bukan ya memang sekedar teman gitu ya. Maksudnya teman yang ini masih ada kerjanya, kamu harus lakuin gitu loh. Nah, pengingat gitu kan. alarm. Pengingat. Bukan ngingetin makan ya. Iya. Makan. Itu mah perut yang ngingetin. Iya, sebenarnya di masa pandemi kayak gini sendiri untuk yang seperti Mas Fajar itu kan ilustrator itu kan lebih stay di rumah ya. Iya. Nah, itu jadi malah lebih produktif nggak sih? Iya. Jadi lebih produktif. Ya karena mungkin memang yang tadinya mungkin harus ada kegiatan di luar jadi tetap di rumah ya, jadi nggak ada kegiatan ya udah gambar aja gitu kan. Malah mungkin nanti bisa lebih produktif dan banyak karya yang keluar tentunya. Atau mungkin nanti barangkali bisa nerbitin buku gitu kan. Bisa jadi komik mungkin ya kan. Komik mungkin, karena kan tadi Mas Fajar kan bilang kayak ada sedikit penurunan gitu kan, karena iklannya semakin berkurang karena mungkin banyak perusahaan yang mengalami collapse gitu kan. Tuh. Ya semoga semuanya cepat bangkit kembali ya di new normal ini. Dan sebentar, ada yang udah menyapa juga. Halo dari Raya Rayut dari Kalker Dukuturi hadir. Oke, terima kasih. Ternyata ada juga yang lagi pada stay tune tentunya. Makanya nih buat Tominia yang kepo-kepo gitu kan, dan juga pingin tanya-tanya juga bisa banget. Yuk langsung aja kita buka di WhatsApp-nya 0856 020 37951 dan bisa komen di Facebook-nya Top FM Bumi Ayu tentunya. Yaudah, kita nanti lanjut lagi. Ya gimana? Iya benar, ntar habis ini kita langsung lanjut lagi. Sebelumnya kita mau puterin lagu dulu sama ada beberapa informasi. Ya udah tetap stay tune tentunya karena kita bakal balik lagi karena acara Selasa Berkelana masih tetap stay sampai nanti jam 9 malam. Satu musik bagus dari miliknya Zizara.